Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini dari mana aja nih yang udah join? Boleh dong komen di bawah. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sehat walafiat tentunya. Oke, ternyata ada Emak Aira dari Malang. Halo, apa kabar Malang? Assalamualaikum. Malam gimana? Hujan nggak nih? Soalnya di sini hujan. Oke, ini ada Mbak Marti. Oke, dari mana nih Mbak Marti ya? Oh, dari Riau. Wah, jauh ya. Dari Riau. Halo, salam kenal ya. Oke, boleh untuk teman-teman, silakan untuk mention teman-teman yang lain ya, biar tahu kalau nanti ada live streaming bersama saya, Dokter Karin, dokter official dari Detu, tentunya 40 menit ke depan. Jadi teman-teman bisa untuk nanti sharing mengenai bisa pengalaman, kemudian testimoni, dan juga pertanyaan yang masih dibingungkan, silahkan untuk ditanyakan. Ternyata banyak sekali nih yang sudah join ya. Ada dari Banyumas, kemudian ada dari Banten. Halo, apa kabar Mbak Suharetini, Mbak Vita. Kemudian ada Mbak Ami dari Maluku. Halo, gimana Maluku kabarnya? Oh ya, di sini hujan ya teman-teman ya. Jadi tetap jaga kesehatan karena kalau lagi hujan ini musimnya batuk pilek juga. Terus di badan agak nggak enak, tapi emang mager gitu ya. Oke, hari ini gerimis bener, berarti se-Indonesia nih cuacanya hampir sama ya. Terus teman-teman kira-kira tahu nggak nih topik yang bakalan saya sharing kali ini mengenai apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Boleh dong komen di bawah. Ini sudah ada 13 yang join. Halo, salam kenal semuanya. Oke, dari Kediri. Wah, dari Kediri ada nih Mbak Sasmi ya, halo, salam kenal. Kemudian ada Mbak Samti Nasa dari Sragen, halo. Ini udah banyak nih. Oke, jadi teman-teman ada yang tahu nggak nih topik apa yang bakalan saya bahas? Kira-kira dan ini topik ini sering ditanyakan loh, ternyata banyak yang menanyakan topik ini. Silahkan komen di bawah yuk. Oh iya teman-teman jangan lupa ya, saya mengingatkan sekali lagi, karena setiap minggunya ada kuis mingguan. Ikutin aja ya, karena pasti diposting setiap minggunya. Dan menangkan hadiah souvenir cantik dari Detu teman-teman. Jadi Detu ini punya akun baru nih, akun TikTok, kemudian ada juga akun Instagram, akun Facebook. Jadi jangan lupa di follow ya. Ternyata nge-follow itu juga ada hadiahnya loh. Aku juga baru dapat kabar Detu ini murah hadiah. Jadi hadiahnya menarik, souvenir. Jadi jangan lupa di follow karena di situ ada info-info penting dari kami mengenai seputar kesehatan, kemudian juga gizi ya, mitos atau fakta, kadang juga berkaitan dengan yang lainnya. Jadi teman-teman banyak ilmu. Jadi kita tuh kalau misalkan mau diet atau program itu tahu mana yang dietnya tuh diet yang smart, diet yang bener-bener tahu bener-bener mana yang harus dilakukan, dan jangan yang harusnya pantangannya yang ekstrim seperti itu jangan dilakukan ya. Oke, ternyata di sini udah banyak yang udah sapa-sapa. Ada Mas Muhammad Nursyam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi Mbak Vita bener banget ya. Jadi bolehkah orang obesitas tuh dietnya di masa pandemi kayak gini? Nah, nanti aku akan jawab satu persatu. Untuk teman-teman ternyata masih bingung. Jadi kalau misalkan pandemi kayak gini tuh sebenarnya kalau kita diet tuh boleh nggak sih? Dan ini memang pertanyaan yang bagus ya. Jadi biar teman-teman tuh tahu. Jadi kita tuh terutama yang berat badannya berlebih tuh nggak takut-takut lagi kalau misalkan diet. Jadi sebenarnya teman-teman ya, ini sambil teman-teman kita nunggu teman-teman untuk join, kita bahas aja ya. Ini sambil nanti aku sapa-sapa yang lain. Sebenarnya kita tetap boleh ya untuk diet.
Kita tahu obesitas itu kelebihan dari berat badan ya. Harusnya berat badannya ideal, dia kelebihan berat badan. Nah, kenapa kok kelebihan berat badan ya? Padahal saya sudah makannya sedikit. Banyak sebenarnya faktornya. Jadi nggak cuma dari makanan. Ternyata banyak faktornya. Dan sebenarnya pengaruhnya apa sih obesitas sama pandemi gitu ya? Sering banget nih yang masih bingung. Obesitas tuh kan ya udah obesitas aja, nggak ada kaitannya tuh sama covid corona. Jangan salah, sebenarnya obesitas atau kegemukan badan yang berlebih itu sebenarnya ada kaitannya loh. Itu menjadi faktor resiko sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya obesitas itu kan sebenarnya dia ada masalah di dalam tubuhnya, entah itu dari metabolismenya, entah itu dari cara habitnya, kebiasaan hidupnya ya. Itu sebenarnya ada yang salah. Kenapa kok kayak gitu? Sebenarnya kita yang harus introspeksi diri. Mungkin dari cara pola makannya salah ya, makannya banyak ya, apalagi pandemi kayak gini. Dok, saya makannya mau banyak biar sehat. Eits, belum tentu. Makan banyak itu makan apa dulu yang banyak? Makan banyak itu jangan makan yang kayak karbohidrat banyak, terus lauknya proteinnya banyak banget, hyperprotein, kemudian buahnya banyak sekilo, nggak gitu ya teman-teman. Kalau makanan yang sehat itu bukan kita makan yang banyak, itu bukan jaminan, malah yang ada bikin jadi sakit, bikin jadi obesitas ya. Sebenarnya kalau makanan banyak, makanan yang bagus itu adalah makanan yang bergizi seimbang. Jadi karbonya ya ada. Kemudian juga kita harus tahu kalorinya karbo yang kita makan itu berapa. Karena sekarang itu lebih gampang loh cari info-info mengenai gizi, karena di internet pun sebenarnya banyak banget ya. Tapi harus sumbernya yang terpercaya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, protein itu kalau terlalu banyak ternyata efeknya juga. Protein itu kan ada banyak ya, protein hewani, nabati. Kalau misalkan protein hewaninya banyak, otomatis lemaknya akan menumpuk. Kalau menumpuk akan terjadi penimbunan lemak ya, terjadi obesitas juga bisa. Jadi nggak cuma dari karbohidrat, sebenarnya protein pun bisa menimbun lemak maksud saya ya. Jadi salah satu itu habit yang harus dihindari, itu salah satunya adalah terlalu too much untuk makan, terlalu banyak untuk makan. Sebenarnya kita makan itu yang penting adalah kandungan yang berada di makanan itu ya. Makanannya itu gimana sih, apakah makanannya itu sehat atau enggak, itu sebenarnya kita yang tahu. Kalau misalkan masih bingung, bisa konsultasi ke bagian atau ilmu gizi yang berkaitan gitu ya. Kalau masih bingung, dan teman-teman sebenarnya bisa mengakali kalau misalkan obesitas kayak gini, saya badannya gendut dok habis lahiran, atau saya memang punyai genetik yang sekeluarga itu gemuk semuanya. Nah itu sebenarnya kalau genetik itu ya oke lah ya, pasti ada kaitannya sama genetik. Tapi sebenarnya itu kaitannya juga dengan habit kita. Biasanya di cross check lagi deh, dievaluasi lagi, pasti itu berkaitan juga sama makanan gitu ya. Kalau misalkan obesitas kaitannya dengan corona itu sendiri, itu banyak banget ya teman-teman. Ternyata obesitas itu kan menyebabkan fake risk-nya atau faktor resiko dari penyakit-penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu apa sih dok? Aku nggak tahu itu. Kardiovaskuler itu adalah penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Jantung itu kalau misalkan kita terlalu banyak lemak, itu jantungnya diselimuti oleh lemak yang berwarna kuning biasanya ya. Dan kalau sudah terlalu banyak lemak yang menempel di jantung, itu kaitannya mengganggu kontraksi dari jantung. Maka dari itu seringnya pada obesitas, kalau nggak dia kencing manis, ya dia kaitannya bisa stroke. Stroke itu kan juga sebenarnya karena sumbatan. Sumbatannya itu banyak ya teman-teman. Sumbatan bisa dari lemak atau sumbatan dari pembuluh darah, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit pembuluh darah ya.
Kemudian kalau obesitas itu juga bisa menyebabkan banyak hal, diantaranya bisa kolesterol tinggi, sakit semua badannya gitu ya. Kalau ciri-cirinya orang kolesterol tinggi kan pasti linu semuanya ya di bagian persendian. Kemudian kalau misalkan asam urat itu biasanya juga di bagian jempol, di jempol sini ataupun di jempol kaki. Seringnya di jempol kaki itu sakit banget. Namanya kalau bahasa medisnya adalah gout. Kalau misalkan teman-teman itu harus maintenance semuanya itu dengan baik, pasti semuanya ada perubahan secara signifikan. Nah, saran saya kalau untuk pada saat obesitas di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga pola makan. Boleh diet, tapi jangan diet yang sembarangan. Makanan herbal itu harus dipilih benar-benar komposisinya yang benar-benar baik ya, jangan asal-asalan, karena banyak juga sebenarnya produk-produk yang ekstrim banget ternyata nggak baik untuk tubuh. Banyak yang mempunyai efek sampingnya itu nggak bisa ditoleran oleh tubuh gitu ya teman-teman. Jadi misalkan mau ada dalam bentuk tubuh yang obesitas, itu tetap harus dikoreksi mulai dari makanannya harus yang seimbang. Kalau saya pribadi, karena kita kan sharing ya, kalau aku pribadi sebenarnya kaitannya aku tetap menjaga makanan nasi, kemudian sayur, lauk, karena kan kita makanannya kan harus lengkap ya. Aku berusaha wajibin makanan di rumah itu lengkap, ada sayur, paling enggak itu tetap harus ada sayur, meskipun kita ada suplemen pelengkap serat ya di samping itu. Nah, makanya dari itu saya selalu menyarankan untuk selalu makan makanan yang tinggi serat, dan juga jangan lupa minum dari makanan pelengkap serat, yaitu jangan lupa minum detu 2 saset per hari, karena memang ngaruhnya banyak ya sebenarnya. Dari teman-teman mungkin sudah banyak yang sudah mencoba, dan di sini saya juga pribadi testimoninya memang bagus banget untuk memperlancar kesehatan pencernaan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah bagus pola makannya, mungkin dikoreksi yang lain, yaitu masalah kesehatan dan kecukupan dari istirahatnya. Nah, kalau misalkan istirahatnya saya terlalu banyak dok tidur, waduh jangan juga ya. Tubuh itu ada tenggang waktu untuk tidur. Tapi kalau misalkan terlalu too much atau terlalu berlebih, itu juga nggak bagus teman-teman ya. Ternyata malah bikin peningkatan lemak yang lebih banyak. Jadi saya pernah kan live streaming mengenai manfaat tidur. Kalau misalkan tidur jam segini saya sudah menjelaskan dengan detail, bisa dilihat di live streaming saya. Nah, itu secara garis besarnya kalau terlalu banyak tidur juga dia ternyata menyebabkan produksi lemak berlebih. Tapi kalau misalkan dia kurang tidur itu lebih banyak banget. Apalagi biasanya orang dengan kelebihan berat badan itu terjadinya biasanya pada usia produktif. Kalau misalkan usia produktif itu biasanya kenapa kok gitu? Karena biasanya pada usia produktif tuh sekitar ya 20-40 tahun lah ya. Itu pekerjaan gila-gilaan ya. Kadang juga seorang ibu rumah tangga nggak mungkin lah kewajiban lagi nyusuin anak atau mungkin ini itu suatu begadang yang nggak bisa ditolerir. Maka dari itu berarti kalau misalkan memang tidurnya nggak bisa, bener-bener nggak bisa dibenerin, paling nggak yang lain harus bener-bener bisa di maintenance. Jarang banget orang yang pengen kurus tapi nggak mau aktivitas fisik. Nah, ini salah satu juga yang jadi penghambat ya. Kalau misalkan teman-teman mager, sebenarnya ada olahraga-olahraga yang minim banget gerakan tapi ternyata kalorinya tetap terbakar. Itu bisa di searching aja, karena sekarang tuh pakai HP pun apa aja bisa ketemu gitu. Jadi nggak usah mempersulit diri untuk niat baik kita. Jadi tetap diniatkan yang benar-benar kokoh. Kalau misalkan mau turun berat badan ya harus ada effort gitu. Kalau misalkan mau yang instan-instan ya pasti agak lama ya. Jadi kalau misalkan mau yang benar-benar bagus, semuanya harus
baru harus benar-benar dievaluasi, dikoreksi satu persatu gitu. Jadi untuk saya pertanyaannya adalah itu tadi, gimana kalau obesitas pada saat pandemi? Boleh banget ya, nggak ada masalah, malah dia akan menurunkan angka komorbiditas dari COVID. Karena COVID itu tuh ternyata sebenarnya kaitannya dengan seleksi alam ya. Siapa yang kuat di situ dia yang akan bertahan. Imunitas yang kuat dia yang akan bertahan gitu ya. Suatu virus itu dia akan masuk ketika daya tahan tubuh kita turun. Kalau misalkan loh itu kok kena COVID ya berarti ada tanda tanya dalam tubuhnya. Apalagi pada orang obesitas itu metabolismenya pasti keganggu ya, satu. Hormonnya pasti juga akan terganggu. Karena kalau misalkan metabolismenya bagus, dia akan lemaknya nggak akan tertimbun terlalu banyak gitu ya. Jadi maka dari itu benar-benar harus dikoreksi mana yang jadi faktor risiko terjadinya obesitas. Yang tahu siapa ya? Diri kita. Kita harus evaluasi satu persatu, ini makananku aku udah bener nggak ya? Ada yang salah nggak ya? Misalkan aktivitas saya, kalau misalkan hari ini 10 menit olahraga, paling nggak besoknya tambah 1 menit 11 menit atau 5 menit 15 menit ya. Itu paling nggak harus ditambah. Itu nggak akan kerasa loh teman-teman sebenarnya. Kalau misalkan langsung banyak dan jarang itu lebih nggak efektif. Lebih baik sering tapi ditingkatkan gitu. Itu lebih bagus untuk tubuh, jadi nggak kaget. Karena tubuh tuh sebenarnya juga harus beradaptasi. Kalau terlalu sering kita forsir, nanti yang jadinya kita pengen sehat malah sakit ya. Semuanya pasti kalau mau apapun juga nggak instan ya. Tubuh juga harus ada pengenalan. Jadi itu tadi. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih bingung, boleh untuk tanya ya. Ini aku mulai scroll komen-komen dari teman-teman. Jangan lupa untuk follow akun media sosial dari The Two, bisa dari akun media sosialnya dari Instagram, fanpage, kemudian TikTok. Mungkin dari teman-teman yang ternyata suka hobinya TikTok di rumah ya, ibu-ibu sambil ngurus anak ya, boleh untuk ikutan. Nanti di tag aja The Two-nya ya. Pasti nanti juga akan dipilih ya, kan nggak mungkin nggak menghargai teman-teman yang ikutan cari bikin TikTok, kemudian juga bikin story testimoni. Itu pastinya nanti dapatkan souvenir cantik. Apalagi nanti yang aktif di live streaming saya, nanti pasti setiap minggunya diumumin untuk teman-teman yang beruntung. Oke, kita sambil ini ya scroll. Ini teman-teman selamat datang yang baru join. Maaf aku belum sapa-sapa ya. Ini aku sambil sapa-sapa dulu. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas boleh untuk ditanyakan. Oke, ini ada Mbak Siti Fatimah. Ternyata Mbak Siti Fatimah ini dari Bandung teman-teman. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya Mbak? Oke, kemudian ada Mbak siapa lagi nih? Mbak Marti. Halo Mbak Marti, gimana kabarnya? Udah minum detu belum hari ini? Oke, ada lagi nggak nih di sini yang sudah minum detu dan berhasil menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan pencernaannya? Boleh dong komen di bawah, saya pengen tahu. Oke, ada siapa lagi nih? Oke, ini ada Mbak Umi dari Cisompet, Garut. Dari Garut ya. Gimana? Oh, hujan ya di sana. Jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatannya. Kalau hujan-hujan kayak gini mager pasti di rumah ya. Jangan mager, tetap olahraga ya. Di rumah bisa kok, di dalam rumah ya. Oke, ada Mbak Haryani ya dari Nganjuk. Halo, assalamualaikum. Kemudian dari mana lagi nih? Ada ini Mbak Umi yang tadi ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang baru hadir, silahkan untuk
mention teman-teman yang lain untuk ikutan live streaming dengan saya, karena nanti di akhir sesi setelah saya sapa-sapa ini boleh untuk teman-teman bertanya loh, dan juga silahkan untuk kasih testimoni dan pengalaman pribadi maupun dari customernya juga boleh. Kalau ada pertanyaan yang sulit dari customer itu bisa ditanyakan langsung ya, jadi silakan untuk menanyakan, nggak masalah ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Suhartini yang udah mention teman-temannya. Oke, ada mana lagi nih? Ada Mbak Rahma dari Malang. Halo, gimana Malang? Tambah dingin gak nih? Oke, ada Ibu Muhammad Rizky dari Magetan. Wah, ini banyak dari Jawa Timur juga ya. Oke, ada yang mana lagi nih? Terima kasih Mbak Siti udah colek-colek temen yang lain. Oke, dari mana lagi ya ini? Oke teman-teman, gimana nih di masa pandemi kayak gini, apa aja sih persiapannya? Kalau boleh tahu dari teman-teman, ada suatu habit yang dirubah nggak? Evaluasi dari suatu apa ya, kayak kebiasaan, lifestyle-nya kira-kira sudah bener nggak ya? Boleh dong komen di bawah, aku pengen tahu kira-kira effort apa nih menghadapi pandemi seperti ini. Oh mungkin dok saya jadi meningkatkan olahraga saya dok. Oh boleh, bagus pertahankan ya kalau bisa. Ada lagi mungkin yang saya menatap makanan, pola makan saya dok, kandungannya saya bener-bener cari, bener-bener kandungannya saya lihat. Nah itu salah satu effort juga loh, saya bener-bener appreciate untuk temen-temen yang seperti itu. Seenggaknya nggak acuh sama kesehatannya sendiri gitu ya teman-teman. Jangan gimana ya istilahnya, kayak kita tuh kalau mau investasi kesehatan itu dimulai dari dini ya, nggak bisa kalau langsung diinstankan tuh nggak bisa. Apalagi kita untuk mengetahui kualitas kesehatan seseorang tuh ya dilihat jangka panjang. Kalau teman-teman misalkan gini ya, saya tuh nggak punya comorbid dok. Teman-teman tahu nggak comorbid itu apa? Comorbid itu kayak penyakit bawaan ya, mungkin kayak comorbid kencing manis dari keluarga gitu ya. Jangan salah teman-teman, ternyata untuk varian yang baru COVID ini itu nggak memandang comorbid. Anak kecil pun ya, pasien saya pun sudah banyak yang positif ya teman-teman. Jadi memang lebih ganas. Jadi proteknya untuk anak-anak yang dulunya mungkin anak kecil nggak mungkin ini deh, nggak mungkin ini positif deh. Jangan salah, ternyata sekarang untuk adik-adiknya benar-benar diprotek, prokesnya benar-benar dikerjakan ya. Kemudian ternyata pasien-pasien saya itu memang yang masih muda-muda kayak gitu, itu kan lebih menggampangkan ya, mungkin mudah pasti sembuh gitu ya. Saya kan nggak punya comorbid dok gitu. Jangan salah, ternyata kalau misalkan habitnya, lifestyle-nya jelek, dia juga akan bisa progresnya atau prognosisnya menuju jelek. Ternyata suatu comorbid itu adalah lifestyle yang buruk teman-teman ya. Jadi hipertensi, kemudian kencing manis, dan penyakit-penyakit jantung itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa diubah ya. Dari apa? Jadi dari kebiasaan kita. Mungkin yang sukanya makan dessert, makan puding, makan yang manis-manis itu ya, aduh jangan deh. Ingat ya, meskipun kita masih muda, pankreas kita tuh capek loh sebenarnya kalau kita makan gula terus menerus ya. Ternyata organ-organ tubuh kita itu juga punya rasa lelah. Kalau udah lelah terus sakit gimana dong? Kan kasihan kan, nggak ada serepnya, nggak ada cadangannya gitu, kasihan. Oke, itu tadi ya teman-teman, itu salah satu selingan. Karena saya di setiap live streaming saya selalu mengingatkan masalah kesehatan teman-teman itu lebih penting daripada siapapun. Oke, dari mana aja nih? Oke, ini ada Mbak Ami mau nanya nih dok, kebanyakan keluhan beberapa orang pasti tentang berat badan ya, tapi kebanyakan tuh pada malas
ngimbangi dengan olahraga. Kebanyakan kan pada sibuk gitu ya, nggak sempat. Nah jadi gimana dok, apakah efektif untuk konsumsi detu tanpa olahraga? Sebenarnya efektif dan nggak efektif itu tergantung metabolisme setiap orang. Saya nggak menjanjikan setiap orang oh ini efektif, oh ini enggak ya. Jadi tetap kalau metabolisme yang bersangkutan itu bagus maupun dia nggak olahraga itu tetap bisa turun ya. Tergantung metabolisme bagus itu dicapainya gimana dok. Nah salah satunya banyak banget faktor-faktornya, dari aktivitas fisik, makanan yang diminum dan dimakan, kemudian juga istirahat ya, istirahat itu penting banget kalau metabolisme. Kemudian minumnya gimana, itu sebenarnya balik lagi kayak lingkaran setan jatuhnya. Nah kalau misalkan teman-teman bisa nggak sih dok kalau tanpa olahraga? Saya jawab bisa, kalau metabolisme orang yang bersangkutan itu bagus. Kalau metabolismenya itu kayak gimana ya, istilahnya masih buruk, itu saya nggak menjanjikan dia bisa turun secara lebih signifikan ya. Jadi tetap kalau saran dari kami, terutama untuk yang tahu ahli, yang tahu mengenai ilmunya, itu harus diimbangi. Tubuh itu kalau misalkan ya lebih cepetan kalau misalkan dibakar kalorinya secara secara sering, secara signifikan, itu lebih cepat banget gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang pada sibuk itu sebenarnya nggak bisa disalahkan, tapi ada baiknya menyempatkan. Kalau misalkan bangun tidur sit up kan bisa ya, untuk melatih perutnya, masih di tempat tidur loh ya maksudnya. Misalkan mau tidur juga bisa teman-teman ya, nggak ada alasan untuk nggak bisa, sebenarnya lebih ke niat sih. Kemudian dari mana aja nih? Jadi ada siapa lagi ya? Ada Mbak Melani dari Pacitan. Ternyata ada dari Pacitan teman-teman. Wah, ada lagi nggak nih? Dari mana nih Mbak Ani? Dok mau tanya, jika habis operasi boleh konsumsi detu kah? Nah untuk operasi sendiri sebenarnya kan dia lebih harus cepet-cepet recovery ya, recovery. Dan recovery caranya gimana dok? Recovery menyarankan, dokter pasti menyarankan untuk makan makanan yang mengandung vitamin K untuk terjadinya proses pembekuan darah, penstabilan sel, regenerasi sel biar cepat menyatu, makan makanan yang protein tinggi dan lain-lain ya. Itu sebenarnya dan nggak ada pantangan sama sekali untuk nggak minum detu, jadi tetap boleh karena malah untuk kandungannya lebih lengkap lagi teman-teman ya gitu. Nggak ada pantangan ya, karena detu itu bukan obat diet, dia adalah pelengkap serat ya, pelengkap serat dengan bonus benefit berat badannya turun gitu. Jadi kesehatannya sudah terjamin, berat badannya turun deh. Oke, ternyata ada dari Sukabumi. Sukabumi ada Mbak Mia ya, stokis nasa Sukabumi. Halo, gimana Sukabumi kabarnya? Semoga sehat selalu ya dengan keluarga. Oke, mana lagi nih yang mau tanya? Oke, ini ada Mbak Ani. Jika badan terlalu gemuk tapi punya penyakit sesak, apakah bisa konsumsi detu umur sudah di atas 50 ke atas? Gak ada masalah sama sekali. Sesak tuh asma kan berarti, itu gak ada masalah ya. Pokoknya gak ada alergi sayur dan lain-lain, itu gak ada masalah. Jadi tetap diperbolehkan untuk konsumsi detu ya. Itu teman-teman, kalau umur mah bebas. Pokoknya dari 16 tahun sampai gak terhingga untuk batasan di atasnya, karena ini kan sebenarnya herbal yang dia fungsinya itu nggak ada efek sampingnya dan memang sudah berbepom, jadi aman insya Allah. Efek samping minimal banget ya menurut aku. Sejauh ini sangat sedikit, hampir jarang customer yang komplain mengenai efek samping gitu ya teman-teman. Oke, ternyata ada Mbak Sriyanti dari Wonogiri. Gimana Mbak, Wonogiri masih dingin nggak nih? Oke.
Oke. Dok, gimana cara menurunkan otot di kaki yang selalu berdiri terus menerus ya? Menurunkan otot di kaki. Jadi mungkin ya kayak gini nih. Sebenarnya otot bicep dan tricep atau mungkin otot-otot yang ada di kaki ini karena dia terlalu sering aktivitas yang berkaitan menggunakan otot di bagian kaki. Kalau menurunkan sebenarnya ini bisa dilakukan olahraga-olahraga yang khusus untuk mengecilkan otot-otot di bagian kaki. Kalau misalkan teman-teman sudah menjaga pola makan dan mengatur pola makan, saya rasa ini lebih cepat ya. Apalagi sebenarnya kayak gini tuh butuhnya lebih ke kayak olahraga yang berkaitan dengan fungsi-fungsi di bagian kaki gitu ya teman-teman. Sebenarnya gitu sih. Kalau mungkin otot kan bukan lemak ya, jadi nggak ada kaitannya. Oke, ada Mbak Vivit dari Solo. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Kemudian ada Mbak Ani lagi. Oh ini sudah, ini yang tadi. Mohon maaf. Oke. Oh, Detu apakah aman untuk orang yang punya penyakit kanker usus? Nah, oke. Jawabannya adalah detu ini sebenarnya adalah ikhtiar untuk mencegah terjadinya CA kolon atau kanker usus. Tapi kalau misalkan ada orang yang sudah terlanjur dia terdiagnosa dengan kanker usus, detu merupakan salah satu solusinya. Dia bukan obat ya, saya underline, dia bukan obat, tapi detu ini adalah membantu untuk melancarkan feses itu untuk keluar. Jadi manfaatnya banyak ya, nggak akan memperparah. Kadang kan banyak terjadinya konstipasi atau sembelit ya. Fesesnya, pupnya itu keras, menyebabkan perdarahan juga banyak. Maka dari itu detu ini merupakan sebagai pelengkap, bukan obat. Sekali lagi ya teman-teman, dia mencegah. Kalau memang sudah terlanjur, dia akan mengurangi gejala-gejala yang berkaitan dengan mungkin sembelit, kemudian perdarahan kok bisa sih dok berhenti pakai itu? Ya karena kan fesesnya lunak, jadi lebih gampang untuk keluar ya tuh. Oke, ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada yang belum terjawab, bisa untuk di chat. Dok, untuk detu bisa dipakai untuk orang DM nggak ya, diabetes temen-temen ya? Bisa dong. Jadi detu ini sebenarnya untuk kandungan gulanya itu sangat sedikit ya, sedikit dan nggak ada kaitannya. Malah dia akan karena serat itu salah satunya fungsinya adalah menurunkan glukosa di dalam tubuh, menghambat. Jadi proses reabsorpsi glukosanya itu harus benar-benar ditata, nggak yang langsung terjadinya terlalu banyak gula di dalam tubuh. Ternyata efeknya sampai segitunya loh minum detu gitu. Jadi boleh ya jawaban saya. Amankah menjalani operasi penurunan berat badan? Saya jawabnya di sini nggak aman ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya risikonya banyak banget. Kalau teman-teman tahu kenapa saya selalu menganjurkan untuk aktivitas fisik ya, itu sebenarnya agar tubuh kita itu dia itu kayak terbiasa beradaptasi dengan kondisi teman-teman yang sekarang. Misalkan rajin olahraga ya harus adaptasi dengan kondisi yang sekarang. Kalau misalkan pada operasi penurunan berat badan dia nggak ada adaptasi, langsung disedot, otomatis banyak sekali komplikasinya. Efek sampingnya banyak banget karena badan kaget. Kalau istilah awamnya badannya kaget gitu. Makanya banyak sebenarnya yang masih diperdebatkan ya untuk itu gitu. Oke, ada lagi nih yang bertanya. Dok, tolong bantu menu diet untuk wanita obesitas penderita asam lambung. Nah, ini untuk penderita asam lambung, menu dietnya sebenarnya kalau untuk penderita asam lambung
Kuncinya gini ya, karena saya sendiri, karena dulu kuliah ya, mungkin kuliah dulu sering terlambat mungkin ya, itu salah satu kekurangan pada saat kita di masa-masa seperti itu. Jadi memang nggak sempet makan, lupa makan, harus lebih mementingkan tugas-tugas. Nah, jadi saya pernah asam lambung. Dan gimana sih caranya mengatasinya? Untuk yang ingin berat badannya turun, sebenarnya berkaitan dengan kita, kalau cara makannya ya, kita ya udah makan aja seperti biasa, tetapi bener-bener makannya itu jangan sampai telat. Dan misalkan mau minum detu, karena kan ini juga berkaitan ya untuk konsumsi serat yang berkecukupan, itu minum detu setelah makan. Untuk penderita asam lambung, makannya itu sedikit aja, sedikit-sedikit tapi sering ya. Kalau mau kalau yang pada penderita obesitas, makannya yang diatur. Kalau untuk menu diet, sebenarnya kaitannya sih tergantung kebutuhan kalori setiap orang. Jadi misalkan kalori teman-teman berapa, dihitung dari berat badannya itu tadi. Nanti ada rumusnya, bisa teman-teman cari di internet. Kemudian bisa dikira-kira kalau makan itu nggak terlalu banyak dominan, oh ini protein yang aku banyakin. Jadi seimbang aja semuanya ya. Tetap ada buah dan sayur lengkap. Minumannya juga, minuman air mineralnya juga cukup 2 liter per hari atau lebih, kalau bisa ya lebih, nggak masalah itu ya. Jadi itu akan mempertahankan posisi kenyang yang lebih lama. Kalau menu dietnya apa, sebenarnya tergantung sih dari teman-teman aja. Gak harus yang menu diet yang kayak di ini dok, di YouTube, nggak perlu. Sebenarnya tahu tempe itu bisa teman-teman ya. Kemudian sayurnya sawi diapain, mungkin ya jangan yang terlalu banyak minyak. Mungkin dicah-cah juga bisa ya, di apa sih bahasanya, cah sawi, cah kangkung kayak gitu, itu bisa, tapi jangan terlalu banyak minyak, yaitu sama aja bohong gitu ya. Menghindari minyak-minyakan dan santan. Kalau ingin nggak terlalu sering kambuh asam lambungnya, yang dihindari kayak gitu. Santan, minyak itu sering menyebabkan peningkatan dari asam lambung. Dan untuk menu diet tiap orang berbeda ya mbak ya. Jadi itu tadi kita sesuaikan kalorinya. Kalau saya memang mengurangi nasinya itu bener-bener, saya itu kalau saya pribadi itu bener-bener yang bener harus dijaga gitu. Apalagi jam makan tuh sebenarnya juga harus dilihat ya. Jam makannya itu kalau misalkan malam saya ada patokan, dan itu rutin jam segini, besok juga jam segini. Jadi nggak akan berpengaruh terhadap asam lambung juga tuh. Dan sirkadian, rasa kenyang, rasa lapar itu tertata dengan baik. Tubuh kita itu kadang juga loh butuh, mereka tuh bisa dehidrasi, tapi kita nangkapnya oh tubuhku lapar, padahal tubuhmu tuh yang butuh minum gitu. Sering banget teman-teman yang kayak aduh aku kok keroncongan, aduh aku kok ngerasa lemes ini, apa aku kurang makan ya. Oh ternyata tubuhnya yang kurang minum gitu loh. Jadi minumnya bener-bener dicukupi ya, 2 liter per hari gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang tanya? Oke, ini Mbak Harni, alhamdulillah setelah saya minum detu habis 1 box, berat badannya turun 3 kilo. Sekarang mau makan apapun gak khawatir lagi, karena minum detu tiap hari dan BAB juga lancar. Alhamdulillah ya Mbak Harni. Terus ditingkatkan, dosisnya berapa ini kalau boleh tahu? Dan juga tetap ya konsisten, jangan lupa tetap konsisten. Sebenarnya detu nggak diminum pun lagi nggak ada kaitannya, nggak ada efek sampingnya, tapi alangkah lebih baiknya kita menjaga kesehatan pencernaan ya. Semangat ya, sampai berat badan yang diinginkan. Ini ada testimoni dari Mbak Alia. Testimoni dari customerku dok, BAB lancar setelah minum detu, makan banyak
perut dan badan nggak melar. Oh, bagus banget ya. Oke, kita baca lagi. Suka banget sama rasa ada min-minnya gitu. Ah, bener. Aku juga ngerasainnya, aku suka rasanya jeruk dicampur min ditambah es batu boleh. Air biasa juga boleh, nggak masalah. Asal jangan air hangat ya. Oke. Kemudian ada Mbak Marfuatin dari Jepara. Halo, gimana kabarnya Jepara? Terima kasih untuk teman-teman yang baru join. Sudah tag teman-teman yang lain, terima kasih ya. Oh, ternyata ada dari Palembang, bundanya Milka. Halo, gimana kabarnya Palembang? Di sana hujan gak nih? Di Jawa lagi musim hujan nih. Oh, ternyata baju juga dari Palembang. Ada Mbak Yuli. Oke. Sebentar ya, saya sambil scroll dulu. Dok, kalau itu dikonsumsi jangka panjang aman gak ya? Lambung dan ginjal aman ya. Karena itu kandungannya, komposisinya alami semua, jadi aman, gak ada efek samping apapun ya. Oke, kira-kira ada teman-teman yang mau kasih testimoni gak nih? Ada dari Bumi Ayu loh teman-teman. Ada Mbak Saifurah. Wah, ini dari Jawa Tengah banyak nih. Kemudian ada Mbak Kirana Bandung. Oke, tadi ada temennya dari Bandung juga. Dari Mbak siapa ya, lupa saya. Ada Pontianak Mbak Syafa. Halo, salam kenal. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Kemudian dari Magetan ada Mbak Suji. Gimana nih Magetan kabarnya? Oke. Dok, ya oke, ini ada pertanyaan ya nih. Coba nih, aku sambil baca ya. Dok, saya mau tanya, saat pandemi ini imun kita harus selalu terjaga agar terhindar dari virus. Salah satunya dengan cara banyak makan. Lalu bagaimana pandemi seperti ini, Dok, agar badan tetap sehat dan berbadan juga terjaga? Ini sudah terjawab ya. Nanti teman-teman bisa di play aja bahwa poin pentingnya adalah jangan mindsetnya banyak makan ya. Banyak makan itu belum tentu gizinya terpenuhi loh. Jadi gizinya harus seimbang, bukan yang banyak makan ya. Gizinya tercukupi, kebutuhannya teman-teman apa ya dicukupi itu, jangan yang banyak makan. Karena banyak makan itu bisa jadi malah bikin kita sakit ya. Salah satunya terjadi obesitas, terjadinya yang lain-lain banyak banget. Oke, ini ada Mbak Ika. Assalamualaikum dok, mau tanya, ini customerku habis melahirkan sesar, apa perutnya bisa kecil ya dok dengan minum deto? Terus berapa kali sehari dok? Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk customer yang baru sesar diusahakan 6 bulan dulu untuk mengasihi. Nanti kalau anaknya sudah mulai menginjak ke MPASI, boleh minum detu, yaitu 2-3 saset, maksimal 3 saset ya. Jadi detu ini tetap bisa untuk mengecilkan perut, tapi harus dibantu juga dengan olahraga ya teman-teman ya. Jadi biar lebih cepat. Bisa nggak pakai olahraga, tapi nggak secepat kalau kita pakai olahraga ya. Tuh. Kemudian ada Mbak Haja dari Sragen. Ini Mbak Mursada dari Maluku. Waduh, jauh ya Maluku. Ini ada pertanyaan dari Mbak Suartini. Dok, izin bertanya, di masa pandemi ini kan kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Apakah pada saat melakukan diet bisa mempengaruhi kesehatan kita, dok? Dan bagaimana cara kita melakukan diet di masa pandemi? Oke, ini sebenarnya pertanyaan bagus dan sudah terjawab ya. Jadi kalau mau diet yang sehat ya, dietnya tuh harus benar diet yang sehat. Kita bisa diet, tapi jangan malah yang memperburuk kesehatan ya. Kalau dietnya bener pasti dia tetap bugar sehat ya. Kalau dietnya malah misal menstop salah satu kandungan, contohnya nggak makan nasi sama sekali, lah ya itu nanti jatuh sakit malahan, karena ada salah satu makronutrien yang nggak tercukupi gitu loh ya.
Jadi sebenarnya balik lagi, nanti kalau teman-teman masih bingung bisa di play aja ya, karena tadi sudah saya jelaskan dengan detail ya. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, ada Mbak Suarti ini. Ada nih dok, konsumen saya konsumsi detu biar agak kurusan badannya. Tapi dia bilangnya kalau konsumsi detu suka lapar terus. Apakah itu gejala proses pembakaran lemak dok? Sebenarnya kayaknya enggak sih. Eh, Gimana ya? Kalau detu itu dia malah bisa menahan rasa lapar. Berarti dari uh, kontrolnya dia harus bagus gitu ya teman-teman. Kalau ngejawab pertanyaan seperti ini, diingatkan lagi kalau misalkan memang seperti itu, bener-bener kalau mau makan ya makanan yang kalorinya minim gitu, tapi yang bikin rasa kenyangnya itu lebih lama. Nah itu teman-teman bisa searching aja gitu, makanan apa nih yang kira-kira aku bisa makan tapi kalorinya sedikit tapi kenyangnya agak lama, ini apa nih ya, yang bisa searching aja ya. Nah, ini ada mana lagi? Ada Pekalongan, ada Mbak Rizky. Halo, gimana kabarnya? Oke. Ada Mbak Meliana ya. Dok, mau tanya, kan saya punya balita usia 2 tahun. Udah beberapa hari nggak BAB dan kebetulan anak saya masih minum ASI. Apakah kalau saya minum itu anak saya bisa lancar BAB-nya? Oke. Sebenarnya nggak ada kaitannya ya. Kalau minum itu maksudnya mikirnya kan ke susunya ke anaknya, efektivitasnya tetap di ibunya ya, nggak bisa jangka panjang kayak yang menyalur gitu, nggak bisa. Jadi kalau anak seperti ini mungkin BAB nggak bisa beberapa hari hingga minggu, bisa langsung dikonsulkan ke spesialis anak ya, karena pada kondisi seperti ini saya rasa diperkenalkan dengan makanan-makanan alami, buah dan sayur. Kalau misalkan nggak bisa sama sekali, baru dia ke spesialis anak. Itu tadi saran dari saya ya teman-teman, mungkin bisa diaplikasikan, karena mungkin ada kita kan berpikirnya semoga yang positif aja, yang baik-baik, tapi ada kondisi tertentu yang memang berkaitan dengan usus anak, ada kelemahan atau ususnya buntu atau gimana, kita kan harus lebih tahu lagi pada bagian ilmunya, yaitu di ilmu anak ya gitu. Oke, ini Mbak Srianti. Jadi minum itu boleh nggak sih dibarengin minuman lain? Kalau saran saya sih lebih baik diselang-seling aja ya, karena kita kan nggak tahu interaksi apa yang nantinya akan timbul. Jadi kalau menurut saya tetap harus diselang-seling aja. Karena kenapa? Kita kan belum ngadain penelitian ya, misalkan obat diet ini dengan suplemen kesehatan dengan pelengkap serat. Nah kita nggak tahu, lebih baik diselang-seling, hari ini minum apa, besoknya minum itu, hari ini minum apa, besoknya minum itu, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, ini ada Mbak, siapa nih? Mbak Mai. Konsumen saya minum detu habis 4 box selama 3 bulan. Alhamdulillah berat badannya turun 5 kilo. Wow, bagus banget loh. Iya, bener-bener diteruskan ya. Ini berapa saset ini minumnya ya? Tapi malah nggak tahu sekarang hamil, jadi ditunda programnya. Nggak masalah ya. Kalau memang hamil nggak usah minum dulu, saya sarankan ya. Nanti misalkan habis hamil kan pasti untuk hamil sendiri berat badannya akan bertambah. Nah itu boleh. Nanti setelah melahirkan pada anak usia 6 bulan nggak ada kondisi tertentu, silahkan untuk minum lagi ya. Saya ucapkan selamat ya untuk temen yang customer yang berhasil menurunkan berat badan ya. Olahraganya sebenarnya banyak sih. Yang weight loss itu banyak banget rangkaiannya, sebenarnya 15 menit pun ya
Kalau teman-teman tuh fokus, bener-bener tenaganya difokusin. Kalau di perut ya perutnya bener-bener ditata. Kalau di lengan, di tangannya bener-bener effortnya yang bagus, itu bisa langsung turun guys. Nggak khusus olahraga apa, yang penting gerak aja, karena gerak kan butuh energi. Energi didapat dari apa? Pembakaran kalori, ya kan? Saya rasa itu pun sudah berharga dan bermakna banget sih. Oke, ada Mbak Ida dari Mojokerto. Halo, assalamualaikum. Oke, ini ada Mbak Nur. Assalamualaikum dok, saya konsumsi sudah habis 4 box ya. Alhamdulillah BB sudah berkurang. Apakah jika konsumsi dihentikan bisa kembali? Tergantung makanan yang dimakan ya. Jadi sebenarnya dia tuh sendiri tuh ya bisa maintenance, tapi kalau misalkan mbaknya itu loss makannya, ya bisa aja balik lagi gitu ya. Jadi tergantung untuk pola makannya tetap dijaga apa enggak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman itu nggak bisa menjaga pola makannya, ya akan balik lagi gitu loh. Kan apa yang kita makan ya kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau pengennya terjaga ya berarti pengen kurus ya harus ada sesuatu yang diindahkan atau memang yang harus dikoreksi benar-benar ya. Oke teman-teman, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Kita sudah 40 hampir 50 menit nih udah bareng saya ya. Teman-teman yang baru hadir, terima kasih untuk yang sudah join ya. Ini sebelum saya tutup, silahkan yang mau masih tanya. Terima kasih untuk teman-teman yang ini ya baru join dan sudah yang aktif banget komen, banyak banget pertanyaan. Saya seneng banget, kayak berarti teman-teman ada feedback dan memperhatikan betul-betul. Karena sejauh ini live streaming saya selalu mengupdate topik-topik yang baru dan memang sering ditanyakan dari customer, jadi kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan yang baru hadir, silahkan untuk nanti bisa ini ya, di play aja lagi bagian-bagian yang mungkin tadi aku nggak tahu nih jawabannya apa ya. Nah, boleh untuk komen ya. Mungkin nanti minggu depan kita live lagi. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalau misalkan saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Dan juga kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan untuk langsung konsul saja di admin itu lebih fast respon, silahkan. Dan yang masih mau coba, silahkan untuk dicoba itunya ya. Oke, ini masih ada satu, mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang terakhir saya jawab, nggak apa-apa. Dokter, saya mau tanya, kalau yang badannya udah kurus tapi sembelit terus apa bisa konsumsi? Bisa ya, mau kurus underweight gitu nggak masalah, bisa nggak ya, nggak bikin kurus. 1 saset saja ya, jangan lebih, karena untuk memperlancar pencernaan dicoba deh, nanti bakalan lancar kok ya, dicoba aja ya. Oke, itu tadi ya Mbak Imelda. Oke, dari Mbak Suhartini, batas konsumsi itu dari usia berapa sampai usia berapa ya dok? Oke, ini pertanyaannya bagus, dan tadi ada yang tanya ini juga ya. Jadi saya tekankan untuk mengonsumsi itu 16 tahun ke atas sampai usia lanjut usia nggak ada masalah, asalkan nggak ada sakit ginjal itu nggak ada masalah ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Untuk anak-anak yang punya anak-anak di usia remaja itu boleh pada usia 16 tahun, kecuali pada kondisi tertentu sembelit dan lain-lain ya, itu bisa dikonsulkan baru nanti bisa minum detu gitu. Jadi itu tadi ya teman-teman. Oke, jadi ini mungkin aku tutup ya. Terima kasih banget, maaf kalau singkat ya karena dikasihnya waktu segini. Jadi teman-teman kalau misalkan masih kurang puas, ikut live streaming saya selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di live streaming selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.